Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kita yang masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Sebelumnya Ibu mau tanya keadaan mahasiswa peserta hari ini, bagaimana keadaannya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kemudian silahkan buka Google Classroom-nya. Silakan buka Google Classroom-nya dan isi absensinya. Sebelumnya semuanya sudah terhubung dengan Google Classroom-nya? Sudah, Bu. Nah, silakan isi ya. Jawaban Anda itu nggak bisa. Keluar lagi. Coba lagi. Baiklah, untuk akun seksi pagi ini, Ibu mau tanya dulu. Siapa yang masih ingat dengan materi kita di pertemuan sebelumnya? Silakan angkat tangannya bagi yang tahu. Ya, Bunda, boleh. Laju reaksi. Ya, bagus sekali. Kita minggu kemarin belajar tentang reaksi ya. Terus siapa yang bisa menjelaskan apa itu laju reaksi? Ya, Dinda. Laju reaksi adalah proses perubahannya konsentrasi persatuan waktu. Ya, benar ya. Jadi laju reaksi itu adalah perubahan konsentrasi persatuan waktu. Terus faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4. Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, Naila boleh. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu yaitu ada konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan katalis. Ya, bagus sekali ya. Jadi sepertinya Ananda semua sudah memahami pembelajaran yang di pekan kemarin. Oke, kita lanjut. Silakan Ami, tolong dibacakan motivasi pagi ini. Baik, Bu. Dengan mempelajari motivasi pada pagi ini, dengan mempelajari kesetimbangan kimia, kita dapat memahami hubungan antara reaksi dan reaksi, memprediksi suatu reaksi kimia akan bergeser ke arah produk atau reaktan, serta mampu menerapkan kesetimbangan kimia dalam industri. Baik, terima kasih Ami. Nah, jadi kita penting ya mempelajari kesetimbangan kimia itu. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, silakan dibaca Anissa. Yang pertama yaitu ada mampu menjelaskan konsep kesetimbangan dinamis. Yang kedua mampu menjelaskan jenis reaksi kesetimbangan kimia, Bu. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2, yaitu mampu menjelaskan konsep kesetimbangan dinamis dan mampu menjelaskan jenis reaksi kesetimbangan kimia. Kemudian silakan dibuka Google Classroom-nya dan silakan diisi pretestnya ya Ananda. Di sini juga ada barcode-nya, silakan di-scan biar lebih cepat. Ibu kasih waktu 2 menit untuk mengerjakannya, bisa? Bisa, Bu. 2 menit dari sekarang dimulai ya. Nah, Bu. Sudah? Yang lain bagaimana? Apakah sudah selesai? Hari ini silakan dibaca Afria. Baik, apapun orientasi masalah pada pagi ini itu ada gambar 1 itu timbangan pasar. Apakah yang ada di dalam pikiran kalian ketika mendengar kata kesetimbangan? Mungkin di benak kalian tergambar sesuatu yang berhubungan dengan timbangan. Memang benar bahwa kata kesetimbangan di sini berhubungan dengan ketimbangan. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Pastikan kalian mengenal dan sering menjumpai dalam kehidupan sehari-hari.
Ada yang tahu ini alat apa? Timbangan pasar. Ya, timbangan yang biasanya digunakan di pasar-pasar tradisional ya. Jadi kalau untuk menimbang barang-barang yang ada di pasar itu pakai timbangan ini. Nah, bagaimana kalau dengan reaksi kimia? Kita pakai apa mengukurnya? Ada yang tahu? Neraca analitik. Neraca analitik, Bu. Tuh, timbangan. Kita masuk dulu ya pada materi kita hari ini. Rumusan masalahnya yaitu setelah mengamati gambar timbangan tadi, silakan dibuat rumusan masalah yang sesuai dengan gambar timbangan pasar tadi. Silakan dikerjakan di LKPD-nya. Ada kesulitan ada? Semangat. Lihat dia apa yang ada belajarnya. Silahkan dikumpulkan data melalui berbagai sumber. Itu bisa di internet ya. Untuk mengisi yang bagian, yang LKPD yang di bagian pengumpulan datanya. Nanti dituliskan apa saja informasi yang didapat nanti ya. Melalui Google Classroom. Kemudian baru dipresentasikan hasilnya di depan kelas. Nah, di sini Ibu bagi kelompoknya berbaris saja ya. Ini kelompok 1 Arsi, Arita, Anissa dan Najmi. Kelompok 2-nya Afria, Dinda, Bayang dan Naila. Diskusi. Jawaban untuk nomor 1 dan nomor 2. Kelompok Bayang mau? Mau, Bu. Baik, untuk jawaban nomor 1 yaitu keadaan saat kedua reaktan dan produk bertemu dalam konsentrasi yang tidak memiliki kecenderungan lebih lanjut untuk berubah seiring waktu. Yang kedua yaitu kesetimbangan kimia mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, ciri-cirinya reaksi berlangsung dua arah dan dalam ruang tertutup. Yang kedua, laju reaksi ke kiri dan ke kanan sama besar. Yang ketiga, tidak terjadi perubahan makroskopis tetapi perubahan terjadi secara mikroskopis. Terima kasih, Ibu. Kelompok yang satunya apakah sama jawabannya atau ada yang berbeda? Kalau ada yang berbeda, silakan disampaikan. Sama, Bu. Baik, jawaban nomor 3 dan 4. Siapa yang mau menyampaikannya? Ya, boleh Sandra. Jawaban dari 3 dan 4 yang nomor 3, sebutkan ciri-ciri kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Reaksi berlangsung dua arah dan dalam ruangan tertutup. 2. Laju reaksi ke kiri dan ke kanan sama besar. 3. Tidak terjadi perubahan makroskopis tetapi perubahan terjadi secara mikroskopis. Lanjut, perhatikan persamaan berikut.
N2 tambah 3H2 reaksi mengalami kesetimbangan 2NH3. Lanjut, itu mengalami fase gas. Yang kedua, 2SO3 mengalami kesetimbangan 2SO2 tambah O2 juga fase gas. Lanjut, 2HCl tambah 2OH mengalami kesetimbangan H2O tambah Cl2 juga fase gas. Nah, lanjut yang B-nya reaksi di atas merupakan contoh reaksi homogen. Jadi apakah ini masuk dengan reaksi homogen? Jawab, kesetimbangan homogen yaitu kesetimbangan kimia yang di dalamnya terdapat satu wujud zat, misalnya gas atau larutan. Baik, terima kasih Sandra. Beri aplausnya untuk kita semua dulu. Nah, jadi sudah paham ya dengan materi, dengan jawaban LKPD-nya. Kemudian untuk kesimpulannya, siapa yang mau membacakan kesimpulannya? Ya, boleh Nengla. Baik, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kesetimbangan dinamis itu adalah keadaan suatu reaksi di mana produknya dapat kembali menghasilkan reaktan dengan laju reaksi yang sama. Kemudian jenis reaksi kesetimbangan kimia itu ada dua, yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Nah ya, sedikit tambah dari Ibu ya. Reaksi dinamis itu terjadi secara dua arah atau bolak-balik. Jadi reaktannya bisa berubah bentuk menjadi produk dan produknya bisa kembali menjadi reaktan. Dan untuk yang jenis reaksi kesetimbangan kimia itu kan ada dua, homogen dan heterogen. Yang reaksi kesetimbangan homogen itu maksudnya reaksi terjadi dalam satu fase yang sama. Misal gas, reaktannya produknya gas juga gitu. Kalau solid jadi solid juga produknya. Terus yang untuk kesetimbangan heterogen itu dalam fase yang berbeda. Kemudian silakan dikerjakan post testnya dalam waktu 2 menit. Silakan. Jawabannya Kok sah? Betul. Sudah Bu, tidak terjadi. Beradin. Apa? Ada. Sudah selesai semuanya? Cepat ya. Baru 6 orang yang mengumpulkan, 2 orang lagi yang tunggu. Oke, Bu. Nah ini dari 8 orang ini sudah tuntas sebanyak 7 orang, namun masih ada 1 orang yang belum tuntas ya. Nanti yang tidak tuntas itu silakan di cek WA Ibu, nanti akan Ibu kasih tugas remedial. Nah kemudian untuk refleksinya silakan diisi pada Google Classroom-nya.
Sudah? Sudah, Bu. Baiklah. Baiklah, terima kasih kepada Anda yang sudah mengisi refleksi kita pada hari ini. Kemudian untuk minggu selanjutnya kita akan mempelajari judul yaitu faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Jadi belajar besok sebelum masuk Pembelajaran. Silakan dibaca dulu materinya ya supaya nilai pretestnya tinggi dan postesnya juga lebih tinggi lagi. Kemudian sekian pembelajaran kita pada hari ini. Banyak maaf, Ibu sudahi dengan kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan Ibu akhiri dengan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.